Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya rekaman kedua, karena bukan rekaman pertama terlalu panjang dan kayaknya terlalu teknikal. Saya ingin menjelaskan masalah MVVM, model view model untuk pemrograman perangkat mobile lebih sederhana lagi. Jadi nanti mungkin ada versi yang agak panjang saya upload juga di YouTube. Silakan dipelajari. Tapi ini adalah pengantar yang lebih ringkas harapannya, jadi nggak terlalu panjang agar bisa kalian ini ya rasakan kegunaan dari model view model. Apa sih model view model? Jadi kalian bisa lihat di punyanya di Jesse Liberty. Ini ada yang paling sederhana ya gambarannya. Jadi ada view model MVVM model view model. Jadi ada tampilan, kemudian ada view model, kemudian ada model itu sendiri. View model ini adalah penengah antara model datanya, kemudian ada pemrogramannya, logika pemrograman paling banyak di sini, dan di view sekedar tampilan tanpa ada pemrogramannya ya. Jadi di view model ada ininya sumber ya, sumber pengaturannya lah, segala macam logika pengaturannya ada di view model. Kalian bisa lihat di video sebelum ini. Jadi mungkin insya Allah saya akan upload dua video masalah MVVM. Satunya yang versi yang lebih panjang karena itu membahas masalah MVVM untuk aplikasi yang pertama awal-awal kita kerjakan, mungkin pertemuan kedua. Ya, di sini yang lebih ringkas lagi. Jadi harapannya nggak terlalu banyak kata-kata, kita lebih banyak ke praktiknya. Jadi kalian merasakan sendiri, paling nggak tahu ada model seperti ini gitu ya. Ada apa? Ada teknik pemrograman atau arsitektur seperti ini. Jadi ada model view model. Kalau misalkan di web nanti ada ketemu MVC, model view controller. Nah, kalau misalkan dari segi dokumen aslinya dari Microsoft itu dokumen Microsoft Summary from Enterprise Application Pattern, pola aplikasi enterprise. Nah, di sini ada view model sama model. Eh, ya, mulai sekarang pemrograman jangan berpikir ke seperti bikin aplikasi konsol buat yang semester saat awal-awal perkuliahan ya, tapi sudah mulai bekerja di profesional, jadi nggak ada apa ya, sudah mulai merasakan ini sebagai proyek serius. Saya makanya tidak untuk dibuat main-main, tapi memang dikerjakan sebagaimana kalau misalkan itu adalah proyek serius, meskipun nanti ada ya pengurangan-pengurangan untuk mempercepat proses ya. Jadi mungkin kalau kalian lihat di video sebelumnya itu yang awalnya itu ada yang saya sederhanakan, memang saya sengaja biar nggak banyak lama prosesnya. Tapi yang jelas sudah mulai berpikir jadi programmer profesional yang yang kalian sudah bisa memecah permasalahan. Oh, ini buat bagian mode bagian ini. Jadi ada modul-modulnya. Sudah bukan semua dicampur adukan dalam satu bagian pemrograman, tapi sudah ada pemecahan. Oh, ini buat modul ini gitu. Jadi sudah dipisahkan semua. Jadi ketika meskipun akhirnya kelihatan di awal berat karena banyak harus dikerjakan, tapi ketika untuk perbaikan atau penyempurnaan itu malah jadi lebih mudah dibanding dengan misalkan sederhana di awal, susah di akhir. Lebih baik rumit di awal, tapi untuk pengembangannya lebih gampang gitu ya. Makanya mulai sekarang sudah diajari konsep-konsep pola-pola aplikasi enterprise ya, buat perusahaan besar, usaha besar, enterprise lah kita sebutnya. Makanya di sini disebutkan paling nggak kalian sudah tahu apa itu view model sama model ya.
Kalau mungkin teori lebih lengkapnya bisa dipelajari di buku Mastering Summary Form Apps Arsitektur Teknik for Building Multi-Platform. Jadi di sini di bab 2 dijelaskan apa itu MVVM. Jelas dia disebutkan di sini model ada merepresentasikan entitas bisnis dari aplikasi. Misalkan apa? Kita mau ngolah data karyawan, ya modelnya data karyawan seperti apa? Kemudian apa lagi nih? Dari data karyawan mungkin ada apa? Laporan keuangan segala macam. Nah, itu masuk di bisnisnya. Apa? Di model entitasnya, model entitasnya lah, apa? Entitas bisnisnya ya. Kemudian ada view, gambarkan tampilan aplikasi seperti apa gitu kan. Kemudian nanti ada view model. View model control and manipulate the view by serving their data context. Uh, View model mengontrol dan memanipulasi tampilan dengan mempertahankan data konteksnya. Konsepnya seperti apa silahkan dipelajari dulu. Kemudian ada data binding. Data binding konsep menghubungkan antara view model dengan view-nya itu sendiri. Oke. Mungkin kita akan membuat aplikasi sederhana semacam Hello World sama seperti di pertemuan kedua. Di sini saya sudah buat aplikasinya sudah jalan ya. Sini ada Hello MVVM. Kalau di awal ada Hello World, kalian masih ingat tampilannya seperti apa? Nanti kita bikin prosesnya dengan model view model. Oke, untuk itu jadi saya sudah siapkan ada Hello MVVM, tipenya sama dengan aplikasi pertama yang cuman ada yang blank ya, tipe blank application. Ini catatan simpan dulu ya. Tolong, nggak usah notepad. Buat project summary forms yang blank ya, bukan yang pakai shell. Oke. Kemudian compile seperti biasanya, jalankan gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin benar-benar MVVM. Kita mau buat aplikasi model view model. Pertama yang jelas kita buat dulu add new folder models. Modelnya seperti apa nanti. New folder views, kemudian add new folder view models. Oke. Jadi ada ini dibikin foldernya. Jadi kita pisah-pisahin mana yang model, mana yang view. Kadang-kadang di project besar model itu saya bikin project sendiri. Jadi tidak terpisah dari dari project bukan in project di dalam, tapi kadang-kadang ada model data misalkan di web. Biasanya saya bikin ya kelas komponen model itu di luar dari projectnya sendiri. Jadi bikin misalkan add new project gitu ya, itu khusus buat modelnya sendiri. Jadi di luar dari aplikasinya. Jadi biasanya saya pakai class library ya, di next. Nanti bikin project name-nya apa, misalkan hello mvvm.models. Jadi ini projectnya terpisah sama sekali dari project webnya atau project mobile app-nya. Ya, kita bikin folder seperti ini. Kemudian untuk mempersederhanakan, untuk mempermudah, kalian bisa kemarin sudah bikin ini ya, aplikasi yang shell itu. Di sana ada base view model. Kita bisa ambil base view modelnya. View model, di sini ada base view model.
di drag and drop aja biar cepat kerjaannya. Nah di sini ya, ya copy file base view models, kemudian dihilangkan berapa yang nggak penting ya, misalkan hilangkan baris iData Store, kemudian juga hilangkan baris using dot models dan dot services ya. iData Store kita nggak gunakan, home and dihapus, service. Oke, kali ini untuk awal-awal saya tidak akan bicarakan masalah modelnya, tapi kita konsentrasi di view dan view model. View models. Nah, buat model view model, buat modelnya nanti mungkin lebih kita dalamin ketika untuk pertemuan selanjutnya, bagaimana menyimpan data di database. Jadi itu yang bagian modelnya akan lebih dibahas ya. Jadi sekarang konsentrasinya di view dan view models. Oke, kalau sudah di sini kita samakan. Di sini hello MVVM. Nah, di sini namespace-nya bukan shell app 2, tapi di sini adalah hello MVVM. Biar standar semua. Oke, asset property, identify property changed. Yang kita perlukan adalah ini, turunan dari identify property changed. Oke, sekarang misalkan kita buat semacam hello world kayak kemarin, add new item, hampir sama dengan aplikasi mobile yang pertama kita buat, hello mobile. Tapi masalahnya sekarang adalah tombolnya kita hilangkan. Sini ada hello page ya, kita buat juga samarin konten, kita ambil samarin form content page, kita sebut di sini misalkan hello page. Hello page dapat kosongan kayak gini. Nah, sekarang kita bikin view modelnya, add new class, nama kelasnya hello view model, gak usah pakai S ya, hello view model. Kita add public hello view model. Ini inherit dari base view model, diturunkan dari base view model. Oke, kembali ke hello page-nya. Kita ambil hello page yang kemarin, edit with notepad++. Ini ya, dari stack layout-nya saya perlu padding-nya segala macam. Nama, masukkan nama Anda, entry nama. Nah, ini X namanya sudah kita hapus, kita tidak perlu lagi namanya. Kemudian misalkan tanpa button, kita akan update datanya tanpa harus melakukan ada klik button. Jadi tinggal ini, misalkan kalau ada mau box view, sekedar buat ngasih garis aja, height request 10 ya, sekedar buat ini ya, minimum height request 10 juga, sekedar kasih garis aja sih. Color
colornya misalkan maroon. Nah, teksnya font size-nya 40. Ini kemarin mungkin kurang kelihatan ya, kita pakai yang agak dark aja ya, misalkan dark blue mungkin. Terserah aja ya, saya pengen pakai dark blue biar agak warnanya agak kelihatan dikit, agak beda dikit. Nah, yang akan kita tambahkan dari yang kemarin, ada tambahannya adalah x dot, kita tambahkan data type. Data type-nya dari view models titik 2 view models titik 2 kemudian hello view models. View model ngambil dari ini, hello view model. Nah, nanti di sini ada kan ada apa di lampu gitu ya, quick action add XML NS namespace dari hello view model muncul gitu ya. Jadi ada nama view model itu ngambil dari CLR namespace hello ke hello mvvm view models. Jadi ngambil namespace-nya ini. Jadi pertama ketik data type, kita ketik view models ini, kemudian biar gampang juga nanti kita tambahkan konteks content page dot binding konteks. Jadi dia akan ngebinding kemana nih datanya. Kan ada mungkin dijelaskan di buku, ada tulisannya tadi ada data binding. Nah, ini yang kita akan lakukan ya, binding konteks datanya binding kemana. Sini view model titik 2 kita akan binding ke hello view model. Langsung tutup aja ya. Nah, di sini tadi entry itu X name-nya sudah kita hapus, jadi kita nggak perlu lagi ini namanya apa, nggak. Kita sekarang ngebinding tulisannya ke teks tertentu. Misalkan teks sama dengan kita binding ya, binding namanya misalkan input nama ya. Nah, di sini akan muncul ada titik 3, ada bola lampunya, kita fix gitu. Create property input nama. Apa yang terjadi kalau kita lihat di sini di VS View Model tiba-tiba sudah di Hello View Model sudah muncul ada fungsi ini ya, set property. Yang ini biarin dulu, ini kalau enggak dia nanti muncul terus. Jadi dia akan membuat properti namanya input nama. Yap, gini akan muncul variabel input nama, ada publiknya, perlu properti ya. Get input nama, getnya dari input nama, kemudian setnya itu adalah set property input nama value. Jadi misalkan kalau kita inputkan input nama akan disimpan ke variabel input nama ini. Kemudian ada property changed, jadi ada property changed invoke nama propertinya apa yang di update gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini ketika ada perubahan di sini di labelnya dia akan mengucapkan hello gitu ya. Di sini kita hapus label hello-nya, namanya ya, nggak ada name lagi. Di sini kita ganti dengan oke, binding misalkan aja say hello, nama variabelnya say hello, di update create property say hello. Nah, sama di sini ya, say hello.
get say hello, set property say hello. Oke, nah di sini input kita pengen ketika input namanya diupdate dia akan mengucapkan say hello di sini gitu ya. Jadi ini perintah setnya kita bukan pakai perintah lambda. Apa ini? Tolong kalian pelajari sendiri ya. Notasi lambda gitu ya. Bisa tolong pelajari sendiri ya. Ini bisa kalian tulis seperti ini di kurung kawal. Set property, dan ini pun bisa sebenarnya kalian tulis seperti ini. Return get-nya itu adalah return dari input nama. Nah, di sini ada get set gitu ya. Karena di sini cuma satu baris, itu kadang-kadang bisa disederhanakan. Quick action using express body to accessor. Kalian bisa nulisnya seperti ini. Jadi ini sama nih fungsinya. Sama seperti ini ya. Kalau say hello di sini. Nah, ketika sudah diinputkan namanya, misalkan nanti di say hello disebutin gitu ya. If input string that is null or empty dari input nama, misalkan say hello sama dengan hello everyone misalkan. Oke. Nah, kalau misalkan dia null, nggak ada isinya, dia smooth hello everyone. Kalau misalkan ada, else say hello sama dengan misalkan hello namanya siapa gitu ya, tambah input nama. Jadi ketika properti input nama ini di entry kan, nanti dia akan say hello-nya akan diupdate juga gitu ya. Oke, ini kita save dulu. Kemudian ini di KC. Ini sudah ada set property, sudah ada di base view model ya. Nah, seperti ini. Ini terulang lagi, makanya ini ditutup aja, dikasih komentar atau dihapus juga bisa. Sekarang kita mau coba say hello-nya. Di sini main page kita ganti dengan hello page. Hello mvvm.views.hello page. Ya, dari hello mvvm view hello page. Kalau misalkan kita hapus cuman hello page, nanti ada ini ya, ada idenya juga using hello mvvm views juga bisa ditaruh di sini, sama aja menggunakan kata-kata using ya. Nah, sekarang kita coba. Ini saya pause ya, biar nggak kelamaan nunggunya. Pause. Oke, kita lanjutin. Nah, di sini ada kenapa buka ini? Bukan. Di ini Nox input kan hello, nama Anda siapa? Misalkan di sini namanya adalah Thomas. Hello Thomas gitu ya. Dia langsung otomatis ngupdate. Kalau nggak ada, hello everyone. Tom and Jerry misalkan.
atau misalkan Bapak Presiden misalkan. Joe Biden misalkan. Oke, itu adalah jadi dia bisa ngupdate sendiri ya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Logika pemrograman ada di Hello View Model semua. Jadi misalkan kalau saya inputkan suatu di nama, dia akan inputkan ke data nama dimasukin, di update, kemudian di say hello-nya akan di update juga. Nah, sedangkan di view kalau kemarin kita cuman buatkan view-nya, jadi tambahkan data type-nya apa, tipe datanya apa, binding konteksnya kemana, karena ini sama harusnya ya. Ini Hello View Model. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ya view tinggal view, tidak ada lagi perintah klik komen segala macam. Jadi tidak ada bagaimana caranya ngeklik kalau misalkan operasi klik gimana taruh di view itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi semua pemrograman logika pemrograman ada di view model. Jadi view tinggal kayak sekedar tampilan tanpa ada logika pemrograman seperti yang kemarin. Seperti di pertemuan sebelumnya ada misalkan ada tombol klik, dia harus kerjakan ini itu gitu ya. Oke, sekarang kita coba misalkan ada button kliknya gitu kan. Misalkan aja kalau saya klik sesuatu nanti akan ada sesuatu perubahan misalkan gitu. Sekarang kita bikin misalkan view modelnya dulu ya, add misalkan ada tombol view models, model gitu ya. Publik turunan dari base view model. Nah, di sini saya bikin add new item sama form content page, misalkan di sini tombol page ya. Kita akan lakukan button klik di view model, logika pencet tombolnya ada di view model, bukan di di view-nya, tapi di view model nanti logika programannya. Misalkan kayak ini dihapus, kita buat padding 20 ya. Tengah. Pertama ada tombol ya, button. Pertama tadi apa? Kita siapkan view modelnya dulu. X.data type sama dengan view model -2 tombol view model. Muncul ini lampu add XML NS namespace ya. Kemudian kita masukin link konteksnya, content page dot binding konteks itu dari view models dot tombol view model. Kita buat satu tombol ya, button, kemudian teksnya tulisannya misalkan sini ganti warna, kemudian untuk komennya, jadi klik komen ada di perintah komen, kita binding dengan binding misalkan cmd ganti warna. Di sini ada box view ya, ada box view misalkan kayak tadi height-nya 30, minimum height request 30, kemudian warna background color ada nggak? Box view colornya ya, colornya kita binding juga, binding dengan
binding warna box ya. Ya, di sini ada propertinya nih. Tombol view model not found. Jadi kita create properti warna box. Kemudian di sini juga ada, sehingga nanti di sini muncul ya. Di sini ada warna box. Oke. Kemudian satu lagi comment ganti warna. Ini tidak ada komennya. Kita tambahkan misalkan create comment CMD ganti warna. Sehingga muncul di sini ada CMD ganti warna. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian misalkan saya bikin properti wall is warna hitam sama dengan true. Kemudian misalkan di konstruktornya karena hitam, misalkan warna awal adalah warna box sama dengan color dot black misalkan. Warna pertamanya kita setting hitam dulu ya. Kemudian ada CMD ganti warna. If ganti warna tidak sama dengan 0, di sini ada fungsi get-nya aja, return CMD. Comment perform CMD ganti warna. Nah, kita mau buat apa dengan di sini gitu ya. Pertama misalkan kita ubah warnanya ya. Misalkan logika pemrogramannya is warna hitam sama dengan tidak is warna hitam. If is warna hitam, kalau dia warnanya hitam berarti nanti warna boxnya warna box sama dengan color dot misalkan black. Else kita misalkan mau ubah warna box sama dengan color dot misalkan aquamarine brown cadet blue. Siapa ya? Duck kaki mungkin. Saya nggak tahu duck kaki kayak gimana. Atau kayak yang familiar. Golden road gold. Ya gold aja lah. Ganti warna emas misalkan. Nah, kita perhatikan di sini logika programannya kita taruh di view modelnya. Jadi nanti di tombol page cuman ada tampilan seperti ini. Kemudian di pemrogramannya juga tidak ada logika pemrograman apapun di klik tombol. Kalau kemarin kan kita taruhnya di sini ya. Kalau kalian perhatikan ada on click segala macam, itu nggak ada lagi. Jadi diganti dengan comment binding ke CMD ganti warna. Warna boxnya juga seperti itu, ngikut ke binding colornya. Sekarang jadi tidak ada logika pemrograman apapun di sini gitu ya, di view-nya. Cuman sekedar tampilan aja, tampilan yang mengkoneksikan data ke view model dengan cara data binding tadi, data binding ya. Sekarang absamelnya kita ganti ke tombol page misalkan. Oke. Sekarang kita coba jalankan.
Oke, di sini boxnya warnanya hitam awal ya, sesuai dengan di view model awalnya adalah black gitu kan. Kita bersama jadikan di 60 dong, biar agak besar dikit. Kita save. Nah ini ya, ganti warna, ganti warna hitam, ganti warna. Jadi logika pemrogramannya ada di view modelnya sih. Jadi tujuannya apa dengan adanya pemisahan seperti ini? Jadi kita bisa lakukan misalkan unit testing nantinya. eh Misalkan logikanya udah bener apa enggak ya, misalkan kita taruh di view model. Jadi tanpa harus melakukan klik button, kita bisa mengujikannya logika ini dengan manggil perform, lakukan apa? Istilahnya pengujian dari fungsi lain gitu ya. Misalkan nanti kita buat add solution ya, di sini add mana sih project? Oh iya, karena di stop dulu ya. Ini sudah ya, di stop dulu. Dengan adanya pemisahan seperti ini, kalian bisa buat add new project. Misalkan buat tester ya, misal pakai console application atau misalkan oke unit testing, unit test project. Nah ini unit test project, konten .NET Core Linux dan Mac OS, ada .NET. Ini berasal iOS web testing, web driver, unit test. Oke, nanti bisa kalian buat unit testing buat ngetes aplikasinya benar apa enggak. Jadi ya, itu adalah bagaimana menggunakan unit testing itu nanti silakan kalian pelajari sendiri. Kalau misalkan dibahas sekarang mungkin kepanjangan videonya. Oke, itu aja dulu dari mungkin kalau perlu satu lagi cukup. Semoga ini buat ya bahan apa pembelajaran. Jadi silakan pelajarin ini dulu, nanti pelajari modul yang sebenarnya saya buat sebelumnya. Itu adalah modul tambahan untuk perhitungan gaji karyawan kemarin ya, seperti di pertemuan kedua. Oke, ini aja videonya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.